Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Titin Rika Purwanti, CPNS Kabupaten Kuantan Singingi, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung Angkatan 33 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Identifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Yang kedua, banyaknya tenaga kesehatan terpapar COVID-19 di rumah sakit. Yang ketiga, kurang optimalnya ketersediaan APD di rumah sakit. Kemudian, untuk penentuan isu prioritas menggunakan metode USG. Isu yang pertama, belum optimalnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Untuk analisis urgensi, skornya 4, seriousness 5, growth 4, dengan jumlah 13 dan prioritas pertama. Isu yang kedua, banyaknya tenaga kesehatan terpapar COVID-19 di rumah sakit. Analisis urgensi, skornya 4, seriousness 3, growth 3, dengan jumlah 10 dan prioritas ketiga. Kemudian, isu yang ketiga, kurang optimalnya ketersediaan APD di rumah sakit. Analisis urgensi, itu dengan skor 4, kemudian seriousness 4, dan growth 3, dengan jumlah 11 dan prioritas kedua. Core isu. Dari beberapa isu yang diangkat, setelah dilakukan analisis menggunakan metode USG, didapatkan bahwa isu utama yang harus mendapatkan prioritas pemecahan masalah adalah belum optimalnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Kemudian, untuk analisis isu, itu menggunakan metode Fishbone, yang terdiri dari metode, manusia, lingkungan, dan pemerintah. Dari metode, yaitu didapatkan kurang leluasannya ketika bernafas dan berbicara ketika memakai masker, kemudian setelah mencuci tangan, kembali memegang objek atau fasilitas umum, kemudian tidak tersedianya tisu setelah mencuci tangan. Sedangkan dari faktor manusia, yaitu masih ada masyarakat yang tidak percaya COVID-19 dan kurangnya keinginan dan atau biaya untuk membeli masker dan hand sanitizer. Dari faktor lingkungan, itu terdapat isu hoaks tentang COVID-19 dan vaksin yang banyak beredar. Kemudian lawan bicara yang kesulitan mendengar saat memakai masker, dan mengikuti kebiasaan teman-teman dan orang sekitar yang tidak taat pada protokol kesehatan. Sedangkan dari faktor pemerintah, yaitu kurangnya pengawasan tentang kepatuhan prokes di masyarakat, stok APD yang terbatas dan kurang memadai saat pandemik, dan kurang tegasnya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, sehingga menyebabkan belum optimalnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Kemudian analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Untuk strength atau kekuatan, alternatif mencuci tangan dengan hand sanitizer atau hand rub. Kemudian meningkatkan ketersediaan masker di pasar dengan harga yang lebih terjangkau. Weakness-nya atau kelemahannya yaitu harga yang belum terjangkau, hand sanitizer palsu dengan kadar alkohol sedikit, dan banyaknya oknum membuat dan menjual masker daur ulang yang non-steril. Kemudian opportunity atau peluangnya yaitu ketersediaan hand sanitizer atau hand rub di rumah sakit, dan masyarakat bisa menggunakan masker kain dengan harga yang lebih terjangkau dan dapat dipakai berulang kali. Threat atau ancamannya yaitu bosannya para masyarakat melakukan protokol kesehatan dalam waktu yang lama dan mengabaikan protokol kesehatan karena merasa aman. Berikut merupakan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu, di mana isunya yaitu belum optimalnya kepatuhan pasien dan pengunjung tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Alternatif penyelesaian yang pertama, yaitu pelaksanaan penyuluhan tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tahapan setiap alternatif, yang pertama pendataan sasaran, kedua pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan penyuluhan, dan yang ketiga pelaksanaan penyuluhan.
Hasil yang diharapkan itu dapat meningkatkan pengetahuan tentang prokes pencegahan COVID-19, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan tentang prokes dan menurunkan angka kejadian COVID-19. Para pihak yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, puskesmas, dan masyarakat. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Tahapan setiap alternatifnya, yang pertama mencuci tangan, kedua memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Hasil yang diharapkan itu dapat mencegah penularan COVID-19 dan para pihak yang terlibat yaitu seluruh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.